Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Deep Talk, kata berkisah jiwa bersila. Spesial podcast Ramadan dari Dipo Media, Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro. Setelah kemarin kita berbincang dengan Pak Fauzan, Kepala MA Diponegoro, yang merupakan sekolah menengah tingkat atas di yayasan. Meskipun nanti kita ada SMK. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan akarnya, yaitu tingkat RA. Nah, saya sudah kedatangan Kepala RA Harapan Bangsa, Ibu Eka Herdianingsi. Selamat datang Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini vibe-nya harus selalu gembira karena saya berhadapan langsung dengan beliau, Bu Ika, yang setiap hari selalu berhadapan dengan anak-anak yang punya energi luar biasa, anak-anak RA Harapan Bangsa. Ibu, boleh cerita sedikit untuk momen Ramadan ini di RA ada program khusus kah? Misalnya ada program Ramadan atau apa? Ada Ibu? Oke, kebetulan di RA Harapan Bangsa untuk tahun ini itu di seputaran Ramadan nanti ada kegiatan pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan. Yang di situ akan kita laksanakan dari ba'da zuhur sampai nanti ba'da sholat isya gitu. Oke, berarti nanti selain pesantren Ramadan juga diisi kegiatan, termasuk untuk di tingkat RA ini kan masih anak-anak Ibu ya, dunianya bermain. Itu ada kesulitan Ibu saat mengenalkan puasa untuk anak-anak RA ini? Alhamdulillah untuk sejauh ini itu tidak begitu kesulitan, tetapi karena memang anak-anak ya, anak-anak itu kan cenderungnya masih puasanya masih dalam tahap berlatih. Jadi kita mengenalkannya ya hanya bertahap, tidak langsung ke akar puasanya sendiri gitu. Baik, usia anak-anak itu memang biasanya gini, ada orang tua yang anak saya biar puasa beduk aja, kasihan. Nah, kalau menurut Bu Ika ya, usia RA ini kan sebenarnya belum waktunya untuk berpuasa secara full ataupun ya mungkin secara beduk juga dengan berbagai catatan. Nah, kira-kira menurut Bu Ika untuk usia RA ini waktu yang tepat untuk mereka mulai latihan berpuasa itu kira-kira kapan Bu? Atau memang cukup ya nggak apa-apa puasa beduk atau gimana Ibu? Kalau menurut saya di RA itu untuk latihan berpuasa kalau di lembaga kami memang tidak kami sarankan ketika bulan Ramadan itu anak-anak membawa bekal. Itu hanya untuk berlatih berpuasa sesuai kemampuan anak-anak. Tapi ya kadang ada anak-anak yang tanpa sengaja tetap membawa bekal minuman, meskipun minum itu pasti ada karena memang yang namanya anak-anak katanya nanti di tengah pembelajaran itu juga bilang guru haus atau dan lain sebagainya. Jadi ada 1-2 anak itu yang tetap membawa bekal meskipun di tengah teman-temannya itu berlatih berpuasa begitu. Artinya banyak situasi-situasi ataupun kondisi yang sangat menggemaskan Ibu ya, melihat wajah-wajah polos dari anak-anak RA ketika berlatih puasa. Berarti selain nanti ada pesantren Ramadan, artinya kan tadi RA secara nggak langsung juga sudah mengajarkan bagaimana anak-anak harus diajarkan mulai latihan berpuasa. Betul. Nah, di momen Ramadan ini Ibu selain mengajarkan puasa, kira-kira nilai-nilai apa saja yang mau ditekankan oleh RA, mau nilai kemandirian ataupun kedisiplinan selain mengajarkan puasa Ibu di momen Ramadan ini? Kalau di momen Ramadan ini kebetulan kita mengenalkan anak itu untuk yang pertama karakternya adalah kejujuran. Kejujuran. Ya. Oke. Itu. Yang kedua adalah kemandirian dan yang berbagi terutama. Berbagi. Ya, di bulan Ramadan. Oke, jadi luar biasa ternyata ya, tidak mudah pengalaman Bu Ika sebagai guru RA menghadapi anak-anak yang memang secara usia juga masih
belum diwajibkan berpuasa Ibu ya, tapi terus berusaha untuk melatih, untuk mereka mengenalkan berpuasa. Terus ini Ibu, apa namanya? Selain berpuasa, tentu kan ada, karena RA ini kan ada di lingkungan pesantren. Nah, selain pelatihan berpuasa, kira-kira untuk tetap mereka semangat beribadah, Ibu, selain berpuasa, masih kan meskipun bahasanya latihan kan pasti ada anak-anak yang mungkin ibu lemes, saya tidak bawa bekal dan lain sebagainya. Nah, tetap biar mereka tetap semangat, tetap ayo beribadah, semisal sholat berjamaah dan seterusnya. Karena di lingkungan pesantren itu kan tidak lepas dari praktik ibadah Ibu ya. Betul. Biasanya ada sholat duha, ada zikiran bersama dan seterusnya. Itu bagaimana Ibu biar selaras latihan puasa jalan, ibadah yang sifatnya praktik, sholat dan seterusnya juga jalan. Itu bagaimana Ibu mensiasatinya? Kalau di RA kami itu kebetulan kan anak-anak itu dari pagi itu kan sholat duha dulu kebiasaannya. Setelah itu nanti baru membaca, mengaji, Iqra, lanjut ke murojaah gitu nggih. Nah, di situ tidak lepas dari anak-anak yang sedang berpuasa. Nah, dengan biar supaya anak-anak itu semangat, maka akan kita berikan reward. Biasanya siapa yang hari ini berpuasa, nah itu ada rewardnya. Baik itu ditempel, kalau kebetulan ada yang kita itu pengennya menginisiasi anak itu membuat pohon kebaikan. Pohon kebaikan. Iya, dari situ kebaikan apa yang kamu lakukan hari ini, anak-anak itu akan cenderung, oh hari ini aku sudah berinfak Bu Guru, lalu menempel. Belajar menulisnya di situ. Kalau yang ada Bu Guru kelasnya itu yang kreatif itu membuat gambar-gambar. Jadi nanti nilai kebaikannya apa lalu ditempelkan di situ. Dinamai nama anak begitu. Setiap hari begitu sampai dengan akhir pembelajaran selesai. Nah, artinya ini bisa buat tips dan trik ibu-ibu di rumah ketika kita mau memberikan pelajaran kepada anak kita, misalnya mau minta anak kita untuk berpuasa, harus ada rewardnya biar nanti memahami pahala juga merupakan sebuah reward. Ini juga pelajaran sangat menarik dari Bu Ika. Baik Ibu, untuk guru RA itu kan setiap hari memang menghadapi anak-anak yang ya mungkin bisa dikatakan random Ibu ya, dengan berbagai karakter. Ada yang masih sering nangis, ada yang pokoknya luar biasa. Itu gimana Bu untuk cara menjaga semangat, kemudian tetap tetap enak, sabar menghadapi. Artinya kan di luar sana kan tentu orang tua juga kadang mungkin kurang bonding dengan anaknya. Mungkin Ibu bisa ngasih tips ya, dengan pengalaman Ibu ngajar di RA menghadapi anak yang mungkin tantrum dan seterusnya, itu bagaimana Ibu? Ya, kalau pengalaman kami selama mengajar ya, untuk anak-anak itu ya memang karena sifatnya berbeda-beda tadi, ada yang manis sekali, ada yang bahkan rewel sekali, itu ya memang itulah karakter anak-anak. Nah, kita hanya, kalau biasanya kita membujuk anak tersebut, baik nanti permulaannya adalah ditanya dulu kesenangannya anak-anak itu apa, lalu kita bujuk pelan-pelan sehingga nanti akhirnya lepas dari yang namanya tadi misalnya sedih berkepanjangan, itu dia bisa lepas dengan sendiri gitu ya, tapi perlahan memang, tidak langsung instan, tidak seperti yang anak-anak besar ya. Kalau yang sudah SMP ke atas itu kan membujuknya mungkin akan berbeda dengan anak yang RA. Oke, nah jadi ini sangat luar biasa ya. Memang saya pun kemungkinan ya, saya kalau untuk ngajar RA itu juga kayaknya tidak mampu untuk menghadapi anak-anak yang kadang mungkin tantrum, nangis, berkelahi, lari-larian ke sana kemari. Tapi kami sangat mengapresiasi para guru-guru RA, baik RA Harapan Bangsa maupun RA-RA yang di luar sana. Kemudian ini Bu, biasanya kan selain puasa tadi ya, karakter yang ditanamkan karena kita di lingkungan pesantren, ada tidak Bu yang membedakan santri-santri ataupun siswa-siswa RA Harapan Bangsa dengan
RA ataupun TK ya, TK pada umumnya? Karena kita kan di pesantren pasti ada nilai lebihnya, Ibu. Apa yang membedakan, Ibu? Betul. Kalau menurut saya, karena di lembaga kami itu karena basisnya di bawah naungan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro ya, itu kebetulan setiap pagi itu kan sholat duha. Sholat duha. Itu yang mungkin di sekolah lain, terutama di TK umum mungkin tidak dilaksanakan. Nah, setelah sholat duha itu biasanya kita melakukan yang namanya tahlil bersama ya, dan dilanjutkan sholawat sebelum memasuki ke ruang kelas masing-masing. Mungkin hanya yang perbedaannya di situ. Gitu. Artinya ini juga nilai plus untuk Bapak Ibu yang berencana menitipkan anaknya di RA, ini bisa menjadi rekomendasi RA Harapan Bangsa. Karena kalau anak Bapak Ibu kemudian sering sholat duha, itu secara otomatis juga mendoakan Bapak Ibu untuk kelancaran rezekinya. Betul. Baik Ibu, ini ada segmen jawab cepat Ibu. Oke. Ini harus jawabnya cepat Ibu. Oke, siap Ibu? Iya, siap. Anak aktif atau anak pendiam? Anak aktif. Oke. Belajar di dalam kelas atau di luar kelas? Di luar kelas. Di luar kelas. Oke. Mendongeng atau menyanyi? Mendongeng. Satu kata untuk anak-anak RA Harapan Bangsa. Monggo. Sesuai dengan visi misi RA, anak RA Harapan Bangsa itu adalah smart kid. Smart kid. Ya. Oke. Terakhir Ibu, tadi kan di RA memang sudah melaksanakan ataupun mengajarkan ibadah puasa, berlatih puasa, kemudian tetap menjalankan rutinitas ibadah termasuk sholat duha sampai doa bersama dan seterusnya. Nah, momen ini kan tentu harus bisa menjadi momen berkesan untuk anak-anak RA. Nah, kira-kira ada pesan tidak Ibu untuk ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak? Karena kan selama ini kan yang jemput anak itu rata-rata kan ibu-ibu. Nah, mungkin Ibu punya pesan untuk orang tua wali siswa, khususnya RA Harapan Bangsa ataupun orang tua pada umumnya, agar supaya momen bulan puasa ini menjadi momen yang ngangenin untuk anak-anak. Oke. Kira-kira seperti apa Ibu? Oke. Kalau pesan untuk para wali di luar sana terkait dengan bulan Ramadan, bagaimana supaya itu bisa membuat kangen anak-anak di rumah terkait Ramadan. Latihlah anak-anak itu sesuai kemampuannya yang pertama, dan ketika anak-anak itu melakukan suatu kebaikan, berilah reward meskipun sederhana seperti pujian, tidak harus yang mahal, tetapi bisa diberikan pujian untuk anak tersebut sehingga nanti ketika ada momen kebaikan maka dia akan terus melakukan. Nah, untuk kegiatan Ramadan supaya mereka itu selalu rindu dengan Ramadan, kenalkan Ramadan itu sesuai porsinya, tidak dengan memaksa bahwa Ramadan itu kok bentuk paksaan setiap Ramadan itu harus berpuasa full, maka dia akan ketakutan gitu. Tetapi buatlah Ramadan itu adalah kegiatan yang menyenangkan bagi mereka supaya nanti mereka rindu. Apalagi kegiatan itu menyenangkan tetapi tidak dilakukan setiap bulan, hanya istimewa di bulan Ramadan saja gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Jadi itu tadi tips dari Bu Ika dengan pengalaman beliau mengajar di RA. Jadi intinya segala bentuk ketika kita menghadapi anak-anak tidak perlu menggunakan paksaan, tapi bagaimana kita mengemas perintah itu dengan sangat luas, mampu dipahami oleh bahasa anak-anak, dan yang pastinya tadi harus ada reward agar anak-anak juga merasa semangat minimal dengan pujian. Oke, ada lagi Bu
pesan untuk santri-santri ataupun siswa-siswa tercinta RA Harapan Bangsa? Semangat belajar, semangat meskipun bulan Ramadan. Oke, luar biasa. Oke, tadi demikian perbincangan saya dengan Ibu Ika, Kepala RA Harapan Bangsa, yang sangat luar biasa, dan vibe-nya harus selalu bahagia ketika saya bertemu dengan Bu Ika, karena beliau selalu menghadapi anak-anak yang sangat luar biasa. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah tahu film Dilan, itu penulisnya Pidi Baik pernah bikin quote seperti ini: jangan lupa bahagia, jangan sampai kalah dengan anak TK, karena anak-anak TK itu selalu berbahagia apapun kondisinya. Ramadan ini semoga menjadi Ramadan yang membahagiakan, khususnya untuk anak-anak RA Harapan Bangsa, anak-anak RA pada umumnya yang sedang berlatih berpuasa. Ayo kita berlatih dengan bahagia. Bapak Ibu tetap mengawal, tidak memaksakan, dan menjadikan momen puasa Ramadan ini, bulan Ramadan ini, momen yang terus dikangeni oleh anak-anak. Demikian perbincangan kami dengan Ibu Ika Herianingsih, Kepala RA Harapan Bangsa. Untuk Bapak Ibu yang mau menitipkan anaknya, jangan sampai salah pilih. RA Harapan Bangsa tentu menjadi tujuan utama. Silakan nanti bisa dikunjungi, untuk link pendaftaran ada di deskripsi. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Deep Talk Kata Berkisah Jiwa Berserah spesial Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.